Halo, kembali lagi bersama saya Kapten Gugum. Saya Dira. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat film dari langkah pertama sampai yang terakhir. Kalau biasanya nih di kampung film Black Team itu gimana sih tahapan-tahapannya, cara kita bikin film, sama apa aja sih yang perlu disiapin? Kalau bikin film itu pada dasarnya ada 5 tahap. 1 development, 2 praproduksi, 3 produksi, 4 pasca produksi, 5 distribusi dan juga promosi. Development yaitu proses kita mencari ide cerita, yang kemudian ide cerita itu kita olah, kita susun menjadi sebuah sinopsis, naskah, dan juga proposal. Setelah itu, kita masuk tahap yang kedua, yaitu praproduksi. Tahap di mana kita membentuk sebuah tim, dimulai dari kru dan juga talent. Intinya, ini adalah tahap proses persiapan pembuatan film. Kalau untuk kru film, ada berapa orang sih sama tugasnya apa aja biasanya? Kru film itu yang utama ya, ada penulis, dia yang bikin cerita, menyusun cerita. Terus ada sutradara. Nah, kalau aku kadang suka merangkap jadi sutradara juga. Sutradara orang yang bertanggung jawab pada proses syuting. Di kita juga ada editor. Nah, kadang saya juga suka ngedit. Keempat ada kameramen, orang yang melakukan pengambilan gambar. Kelima ada talent lah, produser. Produser tuh orang yang bertanggung jawab dari awal pembuatan film sampai akhir. Bukan berarti dia yang harus ngebiayain, tapi intinya yang paling bertanggung jawab. Tapi untuk film-film yang tingkat pembuatannya agak sulit ya, kita kadang menyesuaikan dengan kebutuhan. Misal kalau bikin film action, saya berarti butuh 1 orang koreografer. Kalau misalkan kayak kemarin kita bikin film hantu, berarti kita butuh orang yang jago make up. Ada orang logistik yang nyiapin segala alat-alat syuting di kita, ada orangnya khusus. Orang lighting yang bukan hanya sekedar caangnya, tapi lighting yang estetik gimana. Setelah timnya dibentuk dan diberikan tugas, selanjutnya adalah tahap latihan. Para aktor dan artis yang sudah diberikan peran, kita tugaskan untuk menghafalkan naskah serta memperdalam perannya agar semakin menjiwai. Para kru juga akan mempelajari dan mempersiapkan semua kebutuhan film, mulai dari peralatannya, propertinya, set lokasinya, dan berbagai kebutuhan lainnya. Termasuk kita nge-manage waktu itu yang susah mah. Nah, kita buat kesepakatan, misalkan nanti kita syuting hari Minggu di sini jam segini sampai jam segini gitu. Terus kalau udah kekumpul semua nih, terus persiapan udah beres semua, terus tahap selanjutnya langsung syuting atau ada lagi nggak selain itu? Kita masuk tahap produksi, yaitu syuting. Itu adalah tahap yang paling disenangi orang-orang. Produksi itu adalah proses pengambilan gambar gitu, atau yang kita lebih kenal dengan nama syuting. Sebelum syuting, biasanya para kru dan talent akan mendapatkan pengarahan dari sutradara. Pastikan situasi syuting aman terkendali, mulai dari noise, pencahayaan, dan setting lokasi sudah tertata dengan baik. Setelah semuanya siap, barulah kita mulai perekaman adegan. Scene 2, take 1, roll. Action! Kalau kendalanya apa aja biasanya? Yang paling sering gitu? Kendala yang paling susah ya, pertama cuaca. Kita mau syuting nih, tiba-tiba hujan. Sok mau gimana? Iya sih, diundur paling. Kalau hujannya bisa diundur, kita undur. Kendala yang kedua adalah waktu, ini paling susah. Selain waktu ya, kadang kita di lokasi izin udah, persiapan udah, tiba-tiba pas syuting ada orang datang. Ya preman lah, apalah. Jauh minta uang, tepuguh-puguh gitu. Terjelas gitu kan. Nah kalau udah syuting nih kan pasti tahap editing dong. Bisa nggak sih ngedit nasib aku jadi orang kaya? Kamu cari om-om kaya, kamu ajak nikah godain. Kalau nggak cari susah kalau itu. Kakek duda gini yang mau hampir. Tapi seriusan nih kalau ngedit biasanya suka pakai aplikasi apa sih? Kalau ngedit tuh aplikasinya sebenarnya bebas ya. Nah, sebenarnya tergantung kebiasaan. Tapi kalau saya sendiri lebih senang menggunakan Adobe Premiere dan After Effects. Nah, itu. Tapi bebas, mau pakai CapCut juga bisa. Mau pakai
pakai media komposer boleh, Final Cut Pro boleh gitu. Editing juga memiliki beberapa tahapan penting seperti cutting atau penyuntingan gambar, menata background dan sound effect, color grading, dan pembuatan visual effect jika memang diperlukan. Kalau filmnya udah beres nih, diedit biasanya film yang dibuat Kapten Gugum dikemanain Kak? Kalau film pendek kita biasa ditontonin nih, bikin acara pemutaran lah, screening gitu. Atau yang kedua kita muterin ke sekolah-sekolah SMK, SMA gitu, tempat kuliah. Terus yang ketiga juga kita kan ada platform juga ya, channel YouTube kita. Nah gimana supaya banyak orang yang nonton? Ya kita promosiin dengan cara bikin trailer, masukin ke IG, TikTok, YouTube dan lain sebagainya gitu kan. Terus kita coba collab dengan media-media, itu radio, itu media sosial yang memang followersnya juga banyak. Buat kalian yang mau tahu cara-cara bikin film di Kampung Film Black Team, pantengin terus Kampung Film Black Team. Next kita bahas lagi materi-materi yang jauh lebih menarik selanjutnya. Kampung Film Black Team.